pertama, yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni alima yang berarti pengetahuan. Dan biasa kita kenal juga dengan sains. Jadi, ilmu sendiri adalah pengetahuan. Nah, apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Sedangkan, pengetahuan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan knowledge, yang berarti kebenaran, atau proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Kemudian pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Apa sih pengetahuan biasa? Yaitu pengetahuan yang belum memiliki syarat ilmiah. Kemudian yang kedua, pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu itu memiliki syarat ilmiah, yang mana syarat tersebut yakni harus memiliki objek tertentu, baik formal maupun material, harus bersistem, memiliki metode, dan sifatnya umum. Kemudian yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Kemudian yang keempat, pengetahuan agama yang diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Nah, dari hal-hal yang telah dijelaskan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pengetahuan itu berbeda dengan ilmu. Setiap ilmu adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Kemudian kaitan dengan jurusan saya sendiri, gizi merupakan sebuah ilmu yang nantinya akan dipakai di dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, tentunya tidak lepas dengan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari selama ini. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan iptek. Nah, perkembangan iptek dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama, ada zaman pra-Yunani kuno atau biasa disebut dengan zaman batu. Nah, pada zaman ini ditandai dengan kemampuan know and how masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman, namun masih disangkut pautkan dengan kekuatan magis. Selain itu, di zaman ini juga sudah ditandai dengan kemampuan menulis, menghitung, dan menyusun kalender, namun dengan pemikiran yang abstraksi. Selanjutnya masuk ke zaman Yunani kuno. Nah, pada zaman ini ditandai dengan banyaknya filsuf dari cabang ilmu filsafat. Karena pada masa ini bangsa Yunani sudah tidak percaya lagi akan mitologi. Namun mereka lebih menumbuhkan sikap an inquiring attitude atau sikap penasaran untuk menyelidiki sesuatu. Selanjutnya masuk ke zaman abad pertengahan. Nah, pada zaman ini hampir semua ilmuwan adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah yang berlangsung di zaman ini bersangkut paut dengan aktivitas keagamaan. Selanjutnya masuk ke zaman Renaissance. Nah, zaman ini merupakan zaman peralihan dari abad pertengahan menuju abad modern. Zaman ini pula merupakan zaman kebangkitan, di mana pemikiran-pemikiran itu bebas dari dogma-dogma agama. Selanjutnya masuk ke zaman modern. Nah, pada zaman abad modern ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang-bidang ilmiah. Salah satunya ada penemu teori gravitasi, yakni Isaac Newton. Selanjutnya yang terakhir ada zaman kontemporer yang ditandai dengan berbagai penemuan teknologi canggih, contohnya penemuan komputer, internet, dan lain-lain. Dengan pemikiran manusia yang terus berkembang, maka muncullah revolusi industri. Revolusi industri inilah yang menjadi cikal bakal adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nah, sila ini menempatkan bahwa manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Nah, nilai ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berdasarkan hakikat dan tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan. Nah, nilai ini mendasari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, serta keseluruhan bangsa bagi seluruh umat manusia. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan. Nah, nilai ini mendasari bahwa pengelolaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah demokratis. Dan yang terakhir, yang kelima, nilai keadilan. Nah, sila ini sebagai dasar untuk menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Materi selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai urgensi Pancasila sebagai nilai dasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sebelum ke urgensi nilai Pancasila, saya akan menjelaskan 4 konsep Pancasila sebagai nilai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ada 4, yaitu yang pertama, IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kedua, IPTEK yang dikembangkan harus menyertai nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Yang ketiga, Pancasila digunakan sebagai rambu normatif dalam pengembangan IPTEK. Yang keempat, pengembangan IPTEK harus disesuaikan dengan budaya Indonesia. Urgensi atau pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki 3 poin. Yang pertama, Pancasila mencegah berubahnya cara pandang masyarakat akibat berkembangnya IPTEK. Jadi, perkembangan IPTEK dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupannya. Hal ini membutuhkan renungan atau refleks yang mendalam supaya bangsa Indonesia tidak masuk ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai pengendali moral dalam pengembangan IPTEK. Jadi, di sini dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup ada dalam titik yang membahayakan ekstensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila digunakan sebagai penyaring atau filter dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK. Jadi, perkembangan IPTEK didominasi negara barat dengan politik global juga ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, intinya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan suatu ilmu itu Pancasila dijadikan pedoman dalam mengembangkan ilmu dan teknologi, supaya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia, contohnya ilmu gizi, dapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak membahayakan kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global yang ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya IPTEK. Yang kedua yaitu penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran-peran nilai leluhur. Dan yang kelima yaitu gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Yang ketiga yaitu mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia, yang pertama yaitu kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua yaitu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK. Yang ketiga yaitu konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara yang lebih maju, dan yang terakhir yaitu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Peran IPTEK menjadi sangat menentukan bagi keberhasilan berbagai program pembangunan termasuk pembangunan kesehatan. IPTEK kesehatan dan obat dikembangkan sesuai dengan peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 yang meliputi yang pertama program penelitian dan pengembangan IPTEK, yang kedua yaitu program difusi dan pemanfaatan IPTEK, yang keempat yaitu program penguatan kelembagaan IPTEK, dan yang terakhir yaitu program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi. Kesan saya selama pembelajaran mata kuliah Pancasila ini senang karena saya dapat lebih memaknai mengenai nilai-nilai Pancasila. Kemudian pesannya semoga setelah kita belajar mengenai nilai-nilai Pancasila ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila ini adalah
Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada dosen mata kuliah Pancasila, yaitu Bapak Adi yang telah memberikan ilmunya selama 1 semester ini. Alhamdulillah terima kasih juga sudah membuat video-video YouTube yang bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya dalam membantu menambah wawasan kami. Semoga kelak saya dan teman-teman saya dapat menerapkan ilmu yang diberikan dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kesan-pesan saya, kesannya belajar Pancasila seru serta enjoy, terutama kita banyak berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dan serta Bapak memberikan penjelasan materinya dengan baik. Pesan saya, semoga kedepannya belajar Pancasila lebih enjoy lagi dan lebih dibawa asik, karena mood pun harus selalu diperhatikan agar kita lebih semangat lagi belajarnya. Kesan dari saya, dengan konten yang telah disediakan oleh Bapak sangat membantu pembelajaran karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian pesannya, semoga semua penonton channel Bapak dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, dan semoga channel Bapak terus berkembang. Kesan pesan saya selama mengikuti pembelajaran Pancasila oleh Pak Adi ini tentunya sangat seru ya, karena dapat menambah wawasan saya terutama mengenai ilmu-ilmu Pancasila yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Pesannya, semoga Has Channel terus maju dan makin banyak subscribernya. Terima kasih.